Halo semua, selamat berjumpa lagi dalam mata kuliah Agama dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologis atau yang disebut sebagai Sosiologi Agama. Saya Lucia Rati Kusuma Dewi, dosen pengampu mata kuliah ini. Dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan mendiskusikan tentang teori sosiologi agama dari Max Weber. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah mendiskusikan apa saja pokok-pokok pikiran Max Weber tentang agama dan bagaimana eksemplar untuk menggunakan teori Weber dalam analisis sosiologis tentang agama saat ini. Max Weber lahir di Jerman tahun 1864 dan tutup usia pada tahun 1920, merupakan salah satu sosiolog penting yang memberikan fondasi bagi sosiologi dan juga sosiologi agama. Karya Max Weber yang terkenal dalam mengamati agama adalah Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism yang terbit tahun 1905. Buku lain yang juga membicarakan agama adalah Collected Essays in Sociology of Religion yang terbit tahun 1920 dan Sociology of Religion yang terbit tahun 1922. Weber mendefinisikan agama secara substantif, yaitu sebagai kepercayaan pada kekuatan supernatural yang tidak dapat dijelaskan secara saintifik. Jadi, ukuran dapat disebut sebagai agama atau tidak bila ada unsur kepercayaan pada yang kekuatan supernatural tadi. Teori Weber tentang agama tidak terlepas dari dasar teori Weber dalam sosiologi, yaitu teori tindakan sosial. Menurut Weber, tindakan manusia diarahkan oleh makna dan motif. Tindakan hanya dapat dipahami dengan melihat apa makna dan motif di balik dilakukannya sebuah tindakan. Dalam hal ini, agama dilihat sebagai salah satu bagian dari cara pandang atau pemaknaan manusia tentang dunia yang dapat mempengaruhi tindakan yang akan ia lakukan. Dalam buku Weber, Protestant Ethics and Spirit of Capitalism, Weber mengemukakan bahwa cara pandang etika Protestanisme yang lebih spesifik yang ia maksud adalah ajaran Calvinisme tentang dunia, tentang kehidupan, telah membuat para pemeluknya melakukan tindakan-tindakan sosial yang sejalan dengan pemaknaan Calvinisme. Tindakan-tindakan sosial itu membentuk spirit kapitalisme di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, di mana pemeluk ajaran Calvinisme tumbuh dengan pesat. Beberapa ajaran Calvinisme yang membentuk mentalitas atau spirit kapitalisme itu antara lain adalah bahwa hanya orang-orang terpilih yang dipilih oleh Tuhan yang akan mendapatkan kehidupan bahagia di dunia. Lalu hidup juga adalah untuk bekerja dengan keras dan dengan disiplin, semuanya untuk meninggikan Tuhan. Dan yang ketiga, ajaran untuk mempraktikkan asketisme, yaitu hidup berhemat, sederhana, tidak menghambur-hamburkan uang, dan tidak untuk kesenangan duniawi. Nah, seperti yang dikemukakan Haralambos dan Holbrooke, bagi Weber, spirit kapitalisme tidak hanya sekedar bagaimana cara untuk mendapatkan uang, tetapi sebuah jalan kehidupan yang berkaitan dengan etika, tugas, dan kewajiban. Dalam hal ini, etika Protestantisme sebenarnya merupakan etika yang telah membantu terbentuknya kapitalisme modern. Lalu bagaimana eksemplar dalam menggunakan teori Weber ini dalam masyarakat kita saat ini? Saya akan mengambil contoh misalnya terorisme. Terorisme sendiri sebenarnya dapat dianalisis dengan berbagai teori dalam sosiologi. Namun dalam hal ini, bila kita ingin menganalisis terorisme dengan kacamata Weber, maka kita akan melihat bahwa tindakan sosial atau tindakan terorisme itu sendiri dilakukan karena ada sebuah cara pandang yang mempengaruhi kelompok tertentu untuk melakukan terorisme.
Oke, kita sampai pada kesimpulan yang dapat kita ambil dari video pembelajaran kita kali ini ya. Pertama, menurut Weber, agama adalah kepercayaan pada kekuatan yang supranatural. Yang kedua, ajaran dan pemaknaan agama tentang dunia telah menjadi dasar dari tindakan-tindakan sosial bagi para pemeluk agamanya. Yang ketiga, etika Protestan yang mengajarkan tentang asketisme dan hidup untuk bekerja telah membentuk spirit kapitalisme dan mendorong pertumbuhan kapitalisme di Eropa Barat dan di Eropa Utara. Dan yang keempat, teori tindakan sosial dari Weber ini masih sangat relevan saat ini untuk digunakan dalam melihat motivasi-motivasi tindakan keagamaan yang didasarkan pada cara pandang tertentu dari kelompok-kelompok agama yang ada. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini ya. Selamat melanjutkan dengan refleksi mandiri Anda dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Saya Lucia Ratih Kusuma Dewi, dosen pengampu mata kuliah ini undur diri. Ingat ya, dengan belajar sosiologi, kita mengubah cara pandang kita tentang dunia.